Halo mahasiswa, kembali lagi dengan saya Oksa di seri perkuliahan. Nah, hari ini kita akan mau lanjutkan lagi materi untuk database design untuk section kedua. Jadi untuk di section kedua ini ya lebih sedikit daripada yang section pertama. Section pertama kemarin ada 4 PDF atau 4 subbab, sehingga ada 4 PDF. Kalau yang section kedua ini cuma ada 3. Secara garis besar untuk yang kedua ini kuncinya itu ada di ini ya, bagian konseptualnya ini. Ya, nanti aku akan coba jelaskan di yang pertama ini tuh perbedaan antara konseptual dengan physical model. Ya, konseptual dan physical. Konseptual itu yang masih dalam rancangan, physical itu yang bentuk benerannya. Jadi nanti perbedaannya itu apa? Kemudian nanti di sub section yang berikutnya atau yang kedua ini, nah ini semua ada di konseptual ya. Ada yang namanya entity, ada yang namanya instance, attribute, dan identifier. Ini penting sekali nanti kalau kalian pelajari untuk mempelajari database, karena ini dipakai untuk merancang ya. Jadi kalau jangan sampai nanti kalau kalian sudah merancang tetapi rancangannya itu justru malah kurang tepat, sehingga nanti database-nya jadi salah ya. Jadi ini proses perancangan, step awal tuh harus diusahakan minim kesalahan gitu ya. Nanti ini entities, instance, attributes, dan identifier ini semua adalah istilah-istilah atau pengenal aja, supaya ketika nanti kalian merancang itu sesuai dengan kaidah dan semua stakeholder atau semua orang yang terlibat dalam proyek pembuatan database ini itu mengerti ya. Jadi ini adalah istilah-istilah yang sering dipakai. Kemudian kegunaannya apa, perbedaannya apa, nanti kita akan bahas. Kemudian yang ini adalah cara membuatnya atau cara merepresentasikannya. Kita sudah tahu semua ini istilahnya. Kemudian 2-3 ini adalah mengekspresikannya atau menunjukkannya, yaitu atau dibuat menjadi namanya Entity Relationship Modeling (ERM) atau bisa saja digambar menjadi ERD, Entity Relationship Diagram. Oke, jadi materi untuk section 2 kira-kira seperti itu. Langsung saja kita masuk ke yang pertama, yaitu perbedaan antara konseptual database dan physical model. Jadi untuk section ini kita akan belajar tentang apa sih konseptual, apa sih physical model. Ya, jadi konseptual model ini aku akan langsung masuk ke materi utamanya aja. Jadi nanti kalian bisa baca dulu objektif dan purpose-nya sebelumnya. Aku akan langsung jelaskan dari sini. Ya, jadi konseptual model ini sebenarnya adalah rancangannya atau gambaran umumnya, atau nanti bisa juga disebut sebagai blueprintnya dari sebuah database. Jadi nanti di dalam konseptual model ini akan berisi yang namanya ya functional and informational needs ya, atau fungsi-fungsi utamanya itu seperti apa. Kemudian informasi-informasi tambahan yang terkait tadi dengan fungsinya itu juga apa. Ya, jadi di dalam semua hal itu ada yang namanya business rules ya, atau aturan-aturan berbisnis. Kira-kira seperti ini. Misalkan di siasat, kalau mahasiswa ingin melakukan registrasi mata kuliah, dia harus klik registrasi ulang kuliah. Setelah klik registrasi ulang, dia harus membayarnya dulu. Setelah membayar tagihan, dia harus perwalian dulu. Setelah perwalian, dia baru bisa melakukan registrasi mata kuliah. Nah, itu step-step itu disebut dengan business rules atau aturan dalam melakukan proses bisnisnya itu ya, aturan atau step-stepnya. Nah, dengan adanya yang namanya konseptual model ini, itu semua akan terangkum di dalam konseptual modelnya ini ya. Kemudian ini konseptual model ini based on atau didasarkan pada kebutuhan yang saat ini sedang
benar-benar dibutuhkan. Jadi keadaan sekarangnya seperti apa. Tetapi bisa jadi itu juga akan memperlihatkan atau reflect future needs itu akan kebutuhan di masa depannya itu bisa terlihat juga melalui konseptual modelnya ini. Ya, jadi nanti konseptual model ini adalah yang konseptually ideal, atau idealnya itu seperti apa proses bisnisnya itu. Ya. Kayak tadi aku bilang contohnya di registrasi mata kuliah itu kan proses idealnya, walaupun dari step-step yang ideal itu ada kemungkinan untuk tergagal. Misalkan dalam melakukan proses pembayaran ada mahasiswa yang tidak bisa membayar, nah itu berarti nanti harus ngurus dispensasi dan seterusnya. Nah itu sudah tidak ideal kondisinya, atau sudah tidak yang seharusnya terjadi. Ya, makanya konseptual model itu akan menangkap semua yang ideal itu tadi. Ya. Yang dalam perancangan itu semuanya terlihat jelas bagaimana seharusnya terjadi. Nah, perbedaannya dengan yang fisikal, konseptual ini tidak akan memasukkan atau tidak akan membahas tentang bagaimana cara implementasinya nanti. Nah, proses implementasi dari konseptual model itu menjadi bentuk fisikal model. Ya, biasanya itu fisikal. Proses implementasinya, jadi rancangannya, blueprintnya, ketika dibuat dalam benda yang sesungguhnya itu tidak masuk dalam konseptual. Jadi proses implementasinya itu tidak ada di dalam konseptualnya itu. Ya, jadi untuk menganalogikannya lagi, misalkan arsitek kalau gambar rumah, ya gambar rumah itu kan menjadi sebuah blueprint. Nah, blueprint itu adalah konseptual modelnya. Idealnya seperti itu. Jadi rumah yang ideal itu ya sesuai gambarannya arsiteknya itu. Tapi nanti ketika diimplementasikan atau benar-benar dibuat menjadi rumah, bisa saja hasilnya tidak sesuai dengan konsepnya. Ya, rumahnya misalkan ternyata digambar oleh arsiteknya, ukuran pintunya misalkan tingginya 1,7 meter misalkan. Tetapi ketika diimplementasikan menjadi rumah beneran, tidak ada yang jual pintu seukuran itu. Makanya pintunya menjadi ukurannya 1,5 meter aja tingginya. Nah, kira-kira seperti itu. Ya, bagaimana secara konsep database dengan secara physical database itu juga sama ya. Konsepnya sempurna, baik, bagus, implementasinya belum tentu sama persis dengan itu. Bisa saja lebih baik, bisa saja berbeda, dan mungkin tidak terlalu ideal ya, kayak gitu. Oke, nah ketika kita berbicara tentang konseptual model, ini bisa juga disebut dengan yang ini, Entity Relationship Model, ERM. Ya, karena konseptual model dalam database itu nanti berisi entity, ya, entitas. Nanti kita akan lihat di subsection yang kedua, entity itu apa. Yang jelas dalam konseptual model itu isinya nanti ada beberapa entity. Ya, jarang cuma ada satu entity di sana. Ya, ada berbagai macam entity yang relationship, yang berhubungan, yang memiliki relasi. Makanya disebut dengan entity relationship. Nah, model ini ya karena konseptual model ya ikut model. Ya, jadi kira-kira seperti itu. Jadi konseptual model tuh biasanya namanya juga disebut entity relationship model karena konseptual model dalam database itu isinya nanti entity-entity yang berelasi. Nah, biasanya ERM ini akan digambarkan, ya, illustrated ini kan digambarkan atau dimudahkan membacanya dengan menggunakan yang namanya
ERD atau Entity Relationship Diagram ini, gitu ya. Jadi sebenarnya yang ERD ini akan melambangkan ERM, Entity Relationship Model. Cuman ERM ini supaya lebih mudah dibaca dan dipahami, biasanya digambar dengan namanya ERD. Ya, ini juga aku sudah sempat bahas kemarin di dalam 3 tahap proses pembuatan database itu. Nah, ini tahapan pertama, yaitu yang disebut dengan data modeling. Apa yang ada dalam business requirement atau kebutuhan bisnisnya ditranslate menjadi ERM ini. Ya, memang agak abstrak ya. Kita tidak bisa mendalami atau membayangkan ini tuh sebenarnya konsepnya kayak apa, tapi ini tuh sesuatu yang harus dilakukan dulu ya. Sesuai dengan aturan pembuatan database kemarin, aku juga sudah coba jelaskan bahwa ini adalah step yang tidak boleh dilewatkan ya. Kemudian ini juga akan membantu untuk ya, mengumpulkan data, accurately collect ya, mengumpulkan data-data yang penting dari sebuah aturan bisnis atau proses bisnisnya itu, sehingga nanti kita bisa menciptakan konseptual model yang baik ya. Jadi bagaimana kita ini harus mencari data sekomplit mungkin, lengkap mungkin, sebaik-baik mungkin, agar kita nanti bisa menciptakan konseptual model yang baik juga. Oke, jadi kemudian nanti apa yang ada di dalam konseptual model itu, nanti salah satunya adalah dia akan mendeskripsikan bagaimana information needs of the business. Jadi bagaimana perusahaannya itu butuhnya tuh sistem database-nya yang seperti apa, atau sistemnya yang secara umum seperti apa. Dengan adanya penjelasan ini, kita sebagai pembuat atau sebagai developer itu juga bisa tahu maksud dari kliennya, gitu ya. Jadi konseptual model ini bisa jadi kayak jembatan antara developer dan kliennya ya, karena nanti ketika kedua belah pihak membaca konseptual model yang sudah dibuat ini atau melihat ini, visi untuk perusahaannya itu atau untuk keberlangsungan bisnisnya itu sejalan gitu ya. Jadi ini jembatannya supaya developer dan klien itu punya pandangan yang sama terhadap sistemnya gitu. Kemudian dengan adanya konseptual model ini akan memfasilitasi adanya diskusi, jelas saja, karena nanti ya, karena mereka bisa berdiskusi dengan membaca ini. Jadi kalau misalkan ada kesalahan di awal langsung bisa diketahui, kemudian dilakukan perbaikan dan seterusnya ya. Ini juga sama, tadi aku bilang satu misi itu akan mencegah terjadinya kesalahan ataupun misunderstanding, salah paham ya. Nah, nanti ujung-ujungnya konseptual model ini akan memperlihatkan sistemnya idealnya itu seperti apa ya, ideal sistemnya seperti apa, dan ini ideal sistem ini akan terdokumentasi dengan baik, ada buktinya, ada dokumentasinya, ada pegangannya gitu. Jadi semua bisa melihat sistem yang ideal itu seharusnya seperti apa ya. Aku nggak bilang kalau kalian buat sistem nanti itu harus ideal 100% itu juga enggak, karena nggak mungkin buat seperti itu. Jujur aja aku bilang bahwa tidak ada sistem itu yang 100% sempurna. Pasti nanti akan ada terus perubahan gitu. Kalau misalkan kalian main game aja, tidak mungkin gamenya itu kalau misalkan game yang ramai dimainkan, kemudian gamenya bertahan lama, misalkan setahun, itu pasti dalam setahun itu selalu ada perubahan terus. Tidak mungkin ada berhenti gitu aja. Pasti gamenya nanti ada update kayak gitu
Ya, update itu sebenarnya kayak memperbaiki proses fisikalnya, ya, bentuk fisikalnya. Ya, konseptualnya mungkin secara konsep sebelum gamenya dibuat itu sudah jelas, ya, konsepnya seperti ini gitu. Ya, ideal sistemnya sudah seperti itu. Nah, tapi ketika diimplementasikan mungkin ada yang masih kurang atau mungkin belum ditemukan. Ya, ternyata misalkan kira-kira nanti usernya maunya seperti ini nih, gini, oke, dibuat, ternyata usernya maunya nggak seperti itu, bisa minta yang lain. Nah, kayak gitulah kira-kira, ya. Jadi nanti dengan adanya conceptual model, ideal sistemnya akan terlihat seperti apa, sistem yang sempurnanya seperti apa, dan otomatis itu semua terdokumentasi. Nah, dengan kita membuat conceptual model, otomatis ini akan menjadi sound basis. Maksudnya form a sound basis itu basis atau dasar pembuatan physical database-nya itu kuat, atau fondasi dari pembuatan database fisikalnya itu jelas. Ya, kalau kalian melewatkan step ini, fondasinya kurang kokoh, otomatis gampang rusak. Ya, dengan adanya conceptual model ini akan menjadi lebih kokoh, lebih bagus karena fondasinya kuat gitu. Oke, nah kemudian konseptual tadi ini kenapa sih penting? Ya, kenapa sih harus dibuat namanya conceptual model? Ini kan documents the processes. Dia akan mendokumentasikan semua proses yang terjadi ya di dalam perusahaan atau dalam bisnisnya, atau biasa disebut dengan yang aku juga tadi sudah coba sebutkan, yaitu business rules. Ya, aturan-aturan dalam berbisnisnya itu. Ya, jadi dalam perusahaannya itu bagaimana aturannya, nah itu semuanya akan terdokumentasi di conceptual model ini. Oke, atau mirip juga namanya regulation dan hukum atau regulasi dan aturan-aturan yang terjadi atau aturan yang ada di dalam perusahaannya itu. Ya, katakan misalkan di perusahaan besar, kalau sudah 3 tahun kerja gajinya menjadi 4 juta misalkan kayak gitu. Kemudian kalau udah 5 tahun kerja gajinya menjadi 5 juta. Nah, itu kan semuanya kayak aturan. Ya, aturan-aturan. Nah, aturan-aturan semacam itu juga disebut dengan business rules. Ya, aturan-aturan bisnis itu tadi. Ya, contoh-contohnya seperti itu. Nah, nanti semua aturan-aturan ini sebisa mungkin harus muncul dalam yang namanya conceptual model ini. Ya, supaya kelihatan semua. Ya, kayak gitu. Oke, yang ini conceptual dan physical model. Jadi konseptual itu bisa disebut dengan planningnya, ya, proses planningnya. Gitu. Kemudian ini kayak rangkumannya aja. Data modeling is the process of capturing the important concept and rules that shape a business and depicting them visually on diagram. Jadi proses data modeling itu adalah membaca, ya, membaca secara umum konsep dari kebutuhan kliennya. Ya, atau di sini dijelaskan konsep dan aturan yang membentuk proses bisnisnya tadi. Gitu. Nah, setelah ditangkap, dipahami, dianalisa, kemudian dimunculkan dalam bentuk diagram. Kenapa diagram? Karena biasanya manusia itu kalau membaca sesuatu yang ada gambarnya itu lebih mudah gitu. Oke, jadi itu proses konseptualnya sebenarnya. Jadi dia merupakan sebuah planning, ya, yang pertama kali dilakukan. Kemudian yang kedua itu dia akan menggambarkan konsep berbisnisnya atau konsep proses bisnis dari perusahaannya, kemudian menampilkannya dalam bentuk diagram, biasanya seperti itu, ya, dalam database. Nah, kemudian diagram ini yang akan menjadi blueprint, rancangan utamanya dalam membuat bentuk fisikal. Kalau berbicara dalam database,
tadi entity relationship diagram ini akan menjadi blueprint atau pegangan kita seorang database engineer dalam membuat database. Atau secara garis besar, the client dream, impian dari klien itu adalah konseptual modelnya. Nanti impiannya ini ketika diwujudkan menjadi bentuk database, itu bisa juga disebut dengan physical reality atau physical model, atau kenyataannya nanti jadinya seperti apa. Oke, jadi itu bedanya antara konseptual dan fisikal. Ya, kita sekarang akan membahas terus bagian konseptualnya dulu, fisikalnya nanti ya. Jadi kira-kira seperti itu. Ini secara garis besar tuh kayak gini ya. The client's dream, impian dari klien itu adalah konseptual. Nanti ini konseptualnya akan benar-benar dibuat menjadi bentuk fisikal atau physical reality ini tadi. Atau bisa juga disebut dengan physical model. Ya, itu tadi untuk subsection yang pertama, yaitu kita tadi sudah membahas tentang konseptual model. Jadi seharusnya kalian sekarang sudah mengerti atau punya bayangan sedikit lah apa itu konseptual model, apa itu physical model dalam database. Nah, setelah ini kita akan lanjut ke subsection yang kedua, yaitu membahas tentang istilah-istilah yang dipakai ketika kita membuat konseptual model, atau lebih spesifiknya ketika kita ingin membuat entity relationship model. Oke, untuk subsection yang kedua ini kita akan membahas tentang entities, instance, attribute, dan identifier. Oke, jadi ini semua adalah 4 komponen utama dalam pembuatan konseptual model. Oke, jadi langsung aja kita masuk ke materi. Jadi apa itu entities? Ya, entities. Oke, entities kalau kita berbicara dalam konseptual model database, ini adalah something, sesuatu yang signifikan. Ya, ini sesuatu yang signifikan terhadap bisnisnya atau terhadap klien. Ya. Jadi contohnya seperti ini kira-kira. Kalau kita mempunyai bisnis sebuah coffee shop, katakanlah seperti itu, maka yang bisa disebut sebagai entitasnya itu adalah misalkan daftar atau nama baristanya, kemudian menunya, ya menu beserta harganya misalkan seperti itu. Kemudian mungkin kita perlu menyimpan data pelanggannya, atau pelanggan-pelanggannya kita perlukan. Kemudian misalkan pemasok itu maksudnya yang nyetorin barangnya, ya kira-kira kayak gitu. Kalau misalkan bisnisnya tentang siasat UKSW, berarti entitasnya misalkan adalah mahasiswanya, dosennya, misalkan apa ya, keuangannya, mata kuliahnya, kayak gitu, ruangannya. Nah, misalkan seperti itu, ya. Jadi entitas ini kalian bayangkan itu adalah apa saja yang perlu di garis bawah itu adalah signifikannya ini, ya. Dia harus berpengaruh besar terhadap bisnisnya. Ya, kalau tidak terlalu signifikan biasanya tidak dijadikan entitas, dibuang aja, nggak apa-apa. Tapi kalau sangat signifikan atau sangat bergantung, atau misalkan kalau itu dihapus operasinya nggak jalan ya, atau bisnisnya nggak jalan, nah itu berarti dia sifatnya signifikan. Jadi biasanya entitas itu adalah name cuma satu, atau bisa a set of similar thing, maksudnya adalah beberapa hal, ya. Jadi bisa satu, bisa lebih banyak, bisa lebih dari satu, ya. Kemudian usually a noun itu maksudnya kata benda. Jadi entitas ini biasanya adalah kata-kata benda, ya, bukan kata sifat ataupun kata kerja gitu. Jadi biasanya dia adalah kata benda. Oke.
contohnya objek, event, atau orang-orang itu termasuk ke dalam benda ya. Kayak tadi mahasiswa, dosen kan sebenarnya orang-orang, tapi orang-orangnya ini kayak jadi profesinya sehingga bisa juga disebut sebagai kata benda gitu. Nah, nanti setiap entitas selalu mempunyai instance. Oke, nanti kita akan lihat ya. Semua entitas harus mempunyai instance. Kalau kalian nanti menemukan entitas yang tidak memiliki instance, berarti perlu dipertanyakan apakah entitas itu perlu disimpan atau signifikan terhadap bisnisnya atau enggak. Ya. Kalau misalkan entitasnya ini punya instance, ya di sini instances ya, berarti bisa lebih daripada satu. Yang jelas dia pasti punya instance. Entitas selalu punya instance. Nah, kalau kemudian pertanyaan adalah instance itu apa ya? Instance is a single occurrence of an entity. Ya, jadi satu dari perwakilan dari entitasnya. Oke, aku kasih contoh lagi. Misalkan kita punya entitas mahasiswa. Nah, single occurrence of an entity itu misalkan gini, yang NIM 67/2019-001 itu kan mahasiswa berarti ya. Kemudian 67/2019-001, nah itu adalah single occurrence of an entity ya. Kemudian misalkan dosen, nah dosennya itu misalkan ada saya, misalkan kemudian ada Pak Yere, ada Pak Hindri dan seterusnya. Nah itu termasuk juga sebagai single occurrence of entity ya. Jadi saya ini termasuk instance dari dosen kayak gitu. Atau kalian adalah instance dari mahasiswa. Oke. Sekarang ini ada contohnya, ini akan kalian coba pelajari ya. Misalkan ada entity person, orang, instance-nya itu adalah Mahatma Gandhi, George Washington, misalkan tambah Barack Obama, Jokowi dan seterusnya. Nah, lihat, itulah perbedaan antara entities dan instance. Kita coba cek yang lainnya, misalkan animal. Kita punya entitas binatang atau animal. Instance-nya nanti bisa dog, ya anjing, kucing. Kemudian misalkan ada apa lagi ya? Kadal, semut, nyamuk dan seterusnya, itu termasuk dalam animal. Kemudian misalkan apa lagi ya? Contoh di sini, misalkan job, pekerjaan. Sorry ini pun. Jadi kita punya entitas job, itu ada electrician, IT technician, kemudian misalkan nanti ada HRD, ada marketing dan seterusnya. Itu adalah instance dari job, entitas job. Jadi tolong kalian coba perhatikan aja dari contoh-contoh ini, kemudian kalian coba bedakan entitas itu seperti apa, instance itu seperti apa, gitu. Ya. Oke, jadi entities ini harus ada dalam konseptual model yang kita buat nanti. Ya. Kemudian pastikan setiap entitas ini bisa menghasilkan instance nanti. Jangan sampai kita buat entitas nggak ada instance-nya. Itu berarti tadi aku sudah bilang, berarti entitas itu tidak signifikan. Ya, atau bisa saja dihilangkan dari proses bisnisnya, itu nggak apa-apa. Berarti ya udah dihapus saja. Ya, oke. Jadi kita sekarang sudah tahu apa itu entitas. Kemudian entitas ini single occurrence-nya atau yang melambangkan dari entitas ini disebut sebagai instance. Entities, instance. Entities, instance, seperti itu, ya. Oke. Kemudian entitas ini bisa tangible, ya, bisa intangible. Oke,
tangible itu adalah bisa terlihat, bisa dipegang. Ya, memang bentuk nyata. Kita bisa melihatnya, ya. Jadi contohnya adalah orang atau produk gitu. Ya, kita bisa melihat orang-orangnya seperti apa, produknya juga seperti apa. Itu disebut dengan tangible. Kemudian intangible itu yang tidak terlihat. Jadi contohnya adalah skill level. Ya, level kan nggak bisa dilihat. Ya, kita tidak bisa lihat bentuknya secara fisik itu seperti apa. Gitu. Jadi entitas itu bisa tangible, bisa intangible, bahkan bisa juga sebuah event. Ya, contohnya itu konser. Jadi kalau misalnya ada konser, jadikan entitas itu juga bisa. Oke, nah itu tadi entitas yang penjelasan di atas ini tadi aku juga sudah coba jelaskan ya. Dalmatian, Siamese Cat, Cow and Pig itu adalah instance dari animal, jelas ya. Jadi itu termasuk dalam animal. Kemudian convertible, sedan, station wagon, instance of car. Ya, entitas car atau mobil, dalamnya ada sedan, ada station wagon dan seterusnya. Kemudian some entities ini have many instance and some have only few. Ada yang punya banyak instance, ada yang cuma punya sedikit. Yang jelas pasti punya kayak gitu, ya. Kemudian, nah, kapan suatu objek itu bisa menjadi instance ataupun bisa menjadi entity? Oke. Nah, jawabannya itu adalah tergantung gitu ya. Jadi contohnya di sini kita punya satu buah objek itu dog atau anjing. Oke. Nah, anjing ini bisa instance atau bisa entity. Coba kalian pikirkan dulu. Ya. Jawabannya itu ya tergantung itu tadi. Kalau misalkan kita nanti membutuhkan dog ini, misalkan kita berbisnis sebagai dog breeder atau orang-orang yang ya memperternakkan anjing itu, dog ini bisa kita jadikan sebagai entitas. Nanti di dalamnya kita bisa mendapatkan jenis-jenis yang misalnya terrier, poodle, labrador, kemudian ya pokoknya macam-macam anjing gitulah. Aku nggak terlalu ngerti jenis-jenisnya, maksudnya jadi jenis anjing gitulah ya, peranakannya anjing itu ada terrier, poodle, labrador, mungkin ada namanya apa lagi ya, husky dan seterusnya gitu kalau nggak salah ya. Jadi dognya ini bisa menjadi entitas. Tapi kalau misalkan dog ini kita misalkan masukkan ke entitas, kita jadikan sebagai instance juga bisa. Berarti nanti ada namanya entitas animal misalkan, yang di dalamnya berupa dog. Jadi dognya ini menjadi sebuah instance. Jadi sebuah objek itu bisa menjadi entity atau entitas, bisa menjadi instance. Lagi-lagi tergantung dari bisnis apa yang sedang dilakukan atau pekerjaan apa yang sedang kita buat database-nya atau kita bahas database-nya itu ya. Jadi tidak ada komponen pasti, misalkan objek ini tuh selalu instance atau objek ini selalu entitas, itu nggak bisa. Jadi selalu tergantung lagi-lagi dari apa, bisnis rules-nya gitu ya. Jadi satu objek bisa jadi entity, bisa juga menjadi instance, tergantung dari bisnis rules-nya gitu. Oke, itu tadi tentang entities dan instance. Ya, selanjutnya kita akan membahas tentang yang namanya atribut ya. Tadi kita sudah tahu apa itu entitas, kita sudah tahu apa itu instance. Selanjutnya ini adalah atribut ya. Nah, atribut ini sama dengan entitas. Jadi dia akan merepresentasikan something of significant, sesuatu yang signifikan dari bisnisnya itu. Jadi hampir sama. Jadi atribut ini adalah hal yang sama dengan entitas, ya mirip gitu. Cuman yang membedakan adalah di sini ya.
atribut ini akan memperjelas apa itu entitas. Oke, jadi atribut ini dia bisa saja mendeskripsikan entity, bisa juga mengkuantify atau menghitung, menunjukkan jumlah dari entitasnya itu, qualify, classify, specify. Pokoknya intinya adalah dia ini akan memperjelas sebuah entitas. Jadi ada entitas, ada instance. Nah, entitas ini supaya lebih jelas, supaya lebih maknanya lebih bisa diterima oleh logika manusia misalkan, ataupun supaya lebih, ya intinya lebih terbuka dan mudah dipahami, ya itu biasa dideskripsikan atau dijelaskan lebih lanjut lagi oleh yang namanya atribut ini. Oke, nanti kita akan lihat contohnya. Nah, atribut ini selalu sifatnya adalah single value. Kalau dalam database itu seperti itu. Atribut itu tidak boleh yang value-nya itu lebih dari satu, atau harus single value, harus satu nilainya. Atribut cuma satu gitu. Ya, ingat-ingat ini aja. Jadi atribut adalah sesuatu yang signifikan sama dengan entitas. Yang membedakan adalah atribut ini itu menjelaskan lebih lanjut tentang entitasnya. Kemudian atribut harus single value. Oke, contohnya seperti ini. Misalkan kita punya entitas, misalkan mobil aja deh. Ya, bayangkan sebuah mobil. Nah, atribut dari mobil itu bisa misalkan modelnya, sedan, minibus, van, dan seterusnya. Oke. Kemudian beratnya, weight, dan misalkan katalog price, harganya, dan seterusnya, dan seterusnya, dan seterusnya. Maksudnya atributnya ini bisa lebih dari satu. Kita lihat lagi contohnya, misalkan customer. Oke, dia punya name, family name atau surname itu nama marganya. Kemudian dia punya umur, dia punya ukuran sepatu, kemudian punya tempat tinggal, kemudian punya email. Misalnya seperti itu ya. Coba kalian lihat saja. Yang kiri ini entitasnya, yang kanan ini atributnya. Kan coba lihat perbedaannya gitu ya. Jadi sesuai yang tadi aku juga udah bilang, entity ini akan diperjelas lagi dengan dengan atribut ini. Oke. Kemudian ingat-ingat juga atribut ini karena terlalu luas ya, bisa banyak sekali. Kalian seharusnya pilih atribut ini yang signifikan ya, yang memang benar-benar diperlukan untuk disimpan gitu. Kalau dalam membuat database, jadi perhatikan aja ini perbedaannya seperti apa gitu ya. Ini entitas, yang ini atribut. Oke, nah kemudian setiap atribut ini ya, tadi aku juga jelas lihat, ini harus single value ya. Single value itu maksudnya gini, age atau umur seseorang ini kan ya selalu satu kan, nggak mungkin umur satu orang tuh ya kalau nggak 11 ya 12 atau 13 lah gitu, nggak mungkin seperti itu kan. Di dunia nyata pun juga nggak mungkin seperti itu. Umur seseorang itu pasti ya, walaupun memang setiap tahun berubah-berubah, tetapi umurnya ini kan cuma nilainya cuma satu aja. Misalkan si A umurnya sekarang 22 tahun misalkan, 22 tahun. Walaupun tahun depan dia berumur 23, nilainya tetap satu ya, 23 itu aja, nggak mungkin 23, 24, 25 secara bersamaan itu nggak boleh. Nah, itu tidak dimungkinkan menjadi sebuah atribut. Ya, jadi atribut itu tidak boleh multi value atau lebih dari satu, tapi harus single value. Ya. Email ini misalkan. Oke. Meskipun dalam kenyataannya mungkin customernya ini punya banyak email ya, tapi tetap email yang digunakan ketika kita misalkan daftar di misalkan kita punya akun Gmail
Ya, walaupun kita sebenarnya punya banyak, tapi ketika kita login kan kita nggak mungkin memasukkan lebih dari satu email kemudian kita login bersamaan, kan nggak mungkin. Kita pasti loginnya itu tetap satu email ya. Ya kira-kira seperti itu. Jadi harus single value nilainya. Oke, ya kayak email, walaupun kita punya banyak email, lebih dari satu email, tapi ketika kita login pun kita akan masukinnya satu-satu emailnya gitu. Ya, jadi tetap intinya harus single value atributnya itu. Oke, nah kemudian tambahan lagi, atribut ini sebaiknya kalian hindari atribut-atribut yang sifatnya volatile. Volatile itu sering berubah nilainya. Atau contohnya tadi umur ya. Ya, contohnya tadi umur. Umur ini merupakan atribut yang sifatnya adalah volatile. Atau setiap saat nilainya akan berubah terus. Nah, ini sebaiknya kalian hindari. Jadi jangan sampai kalian tuh mempunyai atribut yang sifatnya volatile ini, ya. Nah, untuk ngakalinya bisa saja kita rubah umurnya itu, kita simpan ke dalam database kita itu adalah birth date-nya atau tanggal lahirnya. Tanggal lahirnya kan nggak mungkin berubah setiap orang, jadi tanggal lahirnya tetap. Nah, supaya kita tidak menyimpan atribut yang sifatnya volatile umur tadi misalkan, ya kita simpan saja tanggal lahirnya, sehingga nanti sistem saja yang bisa menghitungkan umurnya si orang ini berapa gitu, daripada kita menyimpan umurnya ke dalam database. Karena kalau kita menyimpan umur, setiap tahun nilainya akan berubah terus gitu ya. Jadi hindari, kalaupun terpaksa ya sudah dipakai aja, tapi sebaiknya dihindari. Kalau kita bisa punya pilihan lain, pilihlah atribut yang sifatnya itu non volatile ya, yang tidak mudah berubah. Oke, kemudian nanti dalam atribut itu ada yang harus berisi nilai ya, must contain a value. Oke, jangan lupa single value juga ya, jadi harus berisi nilai. Tapi sebenarnya bisa juga itu null ya, null itu berarti tidak terisi nilai atributnya. Oke, contohnya kayak gini, misalkan nomor handphone deh misalkan, atau ya zaman dulu lah anggap aja kayak gitu, nomor handphone. Jadi ada orang yang punya handphone, ada orang yang nggak punya misalkan kayak gitu ya. Jadi bisa saja ke dalam database tuh kalau orang yang nggak punya nomor handphone ya diisinya null gitu, kosong, atau nggak ada nilainya atau nggak ada isinya ya. Nah, itu bisa juga dilakukan seperti itu. Jadi atribut itu bisa diisi dalam bentuk null ya. Nah, kalau misalkan kayak nomor handphone itu biasanya disebut dengan optional attributes ya. Attributes yang memungkinkan diisi dengan nilai null itu disebut dengan optional attributes. Nah, kalau yang harus berisi nilai itu disebut dengan mandatory attributes, atau atribut yang bisa atribut yang harus ada, harus diisi dengan sebuah nilai gitu. Itu berarti disebut dengan mandatory attribute. Oke. Nah, ini contohnya di sini ada in business that track personal information name is required. Jadi kalau misalkan dalam sebuah bisnis yang membutuhkan personal information atau ya, data pribadi seseorang, biasanya nama ini pasti harus ada, sehingga name ini adalah mandatory atau nama ini adalah mandatory attribute karena harus berisi nilai. Tapi kalau misalkan di tempat lain, misalkan cellphone number atau nomor handphone itu bisa diisi, bisa enggak, bisa juga enggak ya, berarti itu disebut dengan optional attribute. Oke, nah itu atribut. Oke, kemudian ya atribut juga sama dengan yang
entitas tadi ya. Entitas kan kayak bisa jadi instance, bisa, atau sebuah objek itu bisa entity, bisa aja instance. Nah, atribut ini juga sama. Misalkan kita punya atribut email misalkan. Nah, email ini bisa mandatory, bisa juga opsional, tergantung lagi dari ininya, proses bisnisnya gitu ya. Jadi email atau semua objek ini kalau misalkan jadi atribut bisa opsional, bisa juga mandatory, tergantung dari proses bisnisnya. Contohnya di sini email sih. Email kalau di dalam perusahaan itu sesuatu yang opsional misalkan dalam perusahaan, tapi kalau di bagian customer untuk online shop itu sesuatu yang mandatory atau yang paling penting gitu ya, tergantung proses bisnisnya sih. Oke, nah itu tadi tentang atribut ya. Pokoknya dia intinya itu adalah menjelaskan lebih detail tentang entitas. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah identifier ya. Identifier itu kata kuncinya itu adalah unique ya. Jadi unik itu maksudnya tidak ada yang sama dalam satu entitasnya itu nanti. Oke, jadi gini, identifier ini adalah atribut ya, atribut yang dapat membedakan tiap instance dalam sebuah entitas, dari satu entitasnya itu. Oke, jadi identifier ini adalah atribut-atribut itu dipilih salah satu yang bisa membedakan nanti tiap instance-nya. Oke, aku ulangi lagi ya. Jadi identifier ini adalah atribut yang dapat membedakan tiap instance gitu. Oke, sekarang coba aku kasih contoh aja. Jadi contohnya di dalam kelas, dalam sebuah kelas atau di dalam kelas SBD ini ya. Setiap kelas SBD ini ada 35 mahasiswa. Oke, anggap aja aku punya entitas mahasiswa ya. Entitas mahasiswa dalam kelas SBD ini isinya di dalam entitas itu ada 35 instance, yaitu kalian semua. Misalkan seperti itu. Nah, kemudian supaya saya bisa membedakan tiap mahasiswa, saya butuh yang namanya identifier. Ya, yang identifier ini adalah sesuatu atribut ya, atribut dari entitasnya itu yang bisa membedakan tadi tiap instance-nya. Jadi saya bisa ketahui secara pasti kalau saya melihat identifier ini berarti saya melihat instance yang ini gitu. Oke. Nah, untungnya di dalam sistem UKSW ini sudah berjalan dengan baik ya, jelas saja gitu. Makanya dibuatlah yang namanya nomor induk mahasiswa atau NIM. Jadi di kelas saya ini tidak ada siswa yang NIM-nya sama. Oke, saya bisa pastikan itu karena kalian semua pasti NIM-nya berbeda-beda. Tidak ada satu atau dua orang yang NIM-nya sama masuk ke kelas saya. Ya, jadi seperti itu. Oke, bisa kalian bayangkan ya. Jadi NIM ini kan atribut sebenarnya. Tapi atributnya ini bisa membedakan semua atau tiap instance yang ada di dalam entitasnya itu. Ada kalau dalam contoh ini di dalam kelas ini. Ya. Jadi ketika saya tahu NIM 67 2019 misalkan 888 misalkan seperti itu, ya saya bisa mengetahui bahwa itu adalah siswa yang ini gitu. Nggak ada yang lainnya nih, pokoknya yang ini gitu. Ya misalkan namanya si A, ya si A itu. Jadi 67 2019 888 adalah si A. Udah.
Saya bisa langsung tahu itu melalui identifier-nya ini. Oke. Ya, kira-kira seperti itu. Jadi identifier ini adalah atribut, sama, dia juga atribut, tapi dia bisa membedakan tiap instance yang ada dalam entitas. Ya, kira-kira seperti itulah. Nanti contohnya itu adalah NIM kalian itu. Atau misalkan kalau di perusahaan itu ada nomor induk pegawai, NIP misalkan. Atau kalau di dalam sistem pemerintahan kita itu ada namanya nomor KTP. Ya, nomor KTP kita itu tidak mungkin ada yang sama. Nah, banyak seperti itu. Hal-hal contoh-contoh yang lainnya silahkan kalian coba cari tahu lah perbedaannya gitu. Kemudian keempat komponen ini tadi, ya, atribut, entity, instance, dan unique identifier atau UID, ini adalah hal-hal yang akan sering kalian jumpai nanti ketika kita membahas tentang konseptual model. Sehingga aku harapkan kalian benar-benar ngerti bedanya seperti apa. Kalau diajak ngomong misalkan instance itu apa, itu kalian bisa membayangkan. Kemudian misalkan diajak ngomong tentang UID atau unique identifier, kalian juga bisa mengerti gitu. Nah, jadi kira-kira section 2 seperti itu. Selanjutnya kita bisa masuk ke section 2.3 atau subsection yang ketiga, itu tentang ERM dan ERD. Nah, untuk subsection yang ketiga itu kita akan bahas tentang ERM dan ERD. Oke, jadi langsung saja kita masuk ke materinya ini. Nah, harapannya ketika kita nanti membuat yang namanya ERM, Entity Relationship Model, ini ERM yang kita buat itu adalah implementation free. Maksudnya apa? Seperti ini. Jadi kira-kira nanti ketika kita sudah membuat ERM yang sudah jadi ini, atau Entity Relationship Model yang kita sudah jadi ini, dapat diimplementasikan ke berbagai macam bentuk database, ya. Jadi misalkan contohnya di sini ada 3 macam database, yaitu hierarchical database, ada network database, dan ada yang namanya relational database. Nah, kenapa disebut dengan implementation free? Adalah satu ERM ini yang kita buat, satu ERM yang sudah kita buat ini dapat diimplementasikan ke semua jenis bentuk atau semua bentuk database. Nah, kenapa ini diberi nama lain? Karena kita akan buat database, kalau dalam Oracle ini kita belajarnya adalah yang relational database gitu. Yang ini enggak kita pelajari, tapi karena kita pelajari ke lebih cenderung ke relational database, ya. Oke, kembali lagi ke implementation free. Jadi ERM yang kita buat itu seharusnya adalah implementation free. Jadi dari satu ERM yang sama bisa menjadi database dalam konsep database yang manapun gitu. Ya, itu makanya disebut dengan implementation free. Oke, jadi apa sih itu ERM? Ya, Entity Relationship Model is a list of all entities. Ya, ini adalah daftar dari semua entitas. Ya, semua entitas dan semua atribut dan semua relationship. Oke, jadi apa itu ERM? ERM itu adalah list of atau daftar, ya, list of daftar dari semua entitas beserta atributnya dan juga relasi tiap entitas. Oke. Kalian bayangkan tadi kan kalian sudah tahu entitas nih, sudah tahu atribut juga. Jadi ERM itu adalah semua entitas dan atributnya serta relasi tiap entitasnya juga. Nah, itu disebut dengan Entity Relationship Model. Oke, lihat ya, perhatikan ya, semua entitas, semua atribut, semua relasinya. Sehingga dengan adanya ERM ini, dia juga provide background information. Jadi dia
menyediakan semua informasi yang ada di dalam perusahaannya itu, ya. Contohnya entity description, deskripsi dari semua entitasnya, tipe data yang akan digunakan. Ya, jadi atributnya sebenarnya punya tipe data nanti, ya. Lebih detailnya nanti kita akan bahas di bab-bab selanjutnya atau di section selanjutnya. Yang jelas atributnya ini punya tipe data sebenarnya. Gitu. Kemudian ada namanya constraint juga. Constraint itu halangan-halangan atau aturan-aturan tertentu yang harus dipenuhi. Oke, nah ERM ini tidak harus selalu, ya, does not require, jadi tidak selalu digambarkan dalam bentuk diagram. Cuman biasanya diagram ini adalah very useful atau tools yang efektif untuk dipakai untuk menggambarkan ERM ini. Jadi ERM ini tidak harus pakai diagram, tapi diagram ini sesuatu yang baik juga. Jadi biasanya jadinya tetap digambarkan dalam bentuk diagram ERM-nya ini. Oke, kemudian tujuannya apa sih kita melakukan ERM ini? Untuk apa? Yang pertama itu kita akan capture all required information, jelas. Dari ERM kita bisa mendapatkan semua informasi tentang bisnisnya, proses bisnisnya. Seharusnya seperti itu. Kalau tidak seperti itu, ERM kalian gagal, gitu. Kemudian kita juga bisa memastikan bahwa informasi yang di dalam ERM-nya ini tidak redundant atau appears only once, terlihat sekali, tidak ada informasi yang diulang-ulang. Oke, itu salah satu tujuan dari ERM. Memastikan informasi yang muncul tidak redundant atau hanya muncul sekali. Kemudian model no information that if derivable from other information already model, sama konsepnya dengan yang atas ini. Derivable itu diturunkan sehingga tidak ada informasi yang sebenarnya itu sudah pernah dijelaskan sebelumnya, ya, atau sudah pernah dimodelkan di sebelumnya, jadi gitu. Kalau sudah pernah dimodelkan, ya sudah pakai yang sudah dimodelkan aja, nggak perlu buat lagi yang baru gitu, ya. Konsep intinya sama dengan yang tujuan kedua, yaitu tidak ada data redundant. Locate information in a predictable atau logical place, ya. Karena masih dalam bentuk konseptual, makanya informasi-informasi yang ada di dalam ERM-nya ini masih predictable, masih gampang diprediksi. Kemudian ya logical itu maksudnya ya masih dalam bentuk konseptual, ya, masih dalam logikanya aja, logical place gitu. Ya, jadi ini adalah tujuan kenapa kita harus melakukan ERM. Kalau kita tidak melakukan ini, ya otomatis keempat hal ini tidak terpenuhi. Ya, nanti kesusahan ketika kita membuat physical modelnya. Oke, itu tadi, ini adalah alasan kenapa kita harus melakukannya, namanya ERM. Oke, ini contohnya. Jadi misalkan imagine your school record. Ya, school record itu maksudnya data di sekolah atau di kampus ini misalkan. Oke, jadi ya bayangkan aja di siasat itu, ya. Jadi di dalam siasat itu kita bisa melihat nilai dari semester 1 kalian sampai sekarang, atau sampai nanti kalian lulus, tuh semuanya harus terrecord dengan baik. Ya, kemudian kalian pernah ngambil kelas apa, ngambil kelasnya pada semester apa, nilai yang didapatkan apa, ya, itu semua itu adalah masuk ke dalam database-nya siasat gitu. Nah, kalau misalkan kita tidak melakukan pemodelan yang tepat, nanti kalian bisa bayangkan ada ribuan mahasiswa itu berkuliah di UKSW, dan semuanya memiliki data yang berbeda-beda, ya.
Kalau ini tidak kita planning dengan baik di awal sebelum membuat database-nya, tidak dibuat model yang baik, tidak kita pisahkan mana yang untuk fakultas, mana untuk prodi, mana yang untuk mahasiswanya, mana untuk dosennya dan seterusnya kayak gitu. Ini akan sangat rumit dan terkesan terlalu besar dan susah dibayangkan. Ya. Kalau tidak kita buat model ERM-nya dulu. Jadi sekarang kalau misalkan kalian tanya ke BTSI, ya orang yang mengerjakan siasat sekarang, misalkan kalian iseng-iseng aja tanya apakah dulu buat ERM ketika mau buat siasat, pasti mereka jawab iya. Pasti mereka akan buat dulu ERM-nya sebelum mereka buat beneran menjadi sebuah sistem. Ya, karena ERM ini akan sangat membantu untuk melakukan ini semua tadi. Hal-hal yang rumit, besar dan yang ada di belakang layar atau di belakang sistem tidak terlihat oleh kita pengguna itu, ya itu dasarnya adalah ERM-nya ini. Jadi kalau nggak dilakukan ya akan kesulitan pasti. Ya. Oke, sebenarnya ini adalah contoh HR yang kemarin ya. Contoh HR yang sama yang di section sebelumnya. Jadi ini adalah requirement-nya. Oke, kalian bisa baca. Kemudian dari requirement itu dibuatlah bentuk. Lihat ya, ini requirement-nya masih dalam bentuk penjelasan paragraf gitu ya. Oke, jadi mana dan seterusnya ini sama kayak kemarin ya. Kemudian ada tambahannya, dan ini ada lagi requirement-nya. Jadi ini requirement pertama, requirement kedua, dan ini requirement ketiga. Oke, dari requirement-nya ini kemudian dilakukan analisa, kemudian dibuatlah ERM-nya menjadi bentuk seperti ini. Oke, lihat ini entitas, satu kotak itu nanti adalah satu entitas. Jadi kotak ini entitasnya, ya semuanya dimunculkan. Ya dari requirement-nya ini tentu saja. Kemudian yang ada di dalam entitas ini, ya contohnya ini adalah atribut. Oke, jadi tadi aku juga udah bilang RD itu apa atau ERM itu apa. Semua entitas ini sudah, semua entitas, semua atribut ini sudah ada ya. Semua entitas sudah punya atribut dan semua relasi yang ada tiap entitas. Ya, ini relasinya juga sudah ada semua. Nah, ini semua disebut dengan ERD ya. Semua entitas, semua atribut, semua relasi sudah ada semua. Oke. Ya, ini contoh saja. Nanti kita lihat cara baca ERD itu kayak apa. Kemudian bagaimana sih translate-nya ini menjadi ERD itu kayak apa. Nanti kita akan bahas lebih lanjut lagi. Oke. Nah, aku rasa cukup untuk penjelasan di section 2 ini. Tadi kita juga sudah belajar di section 2-3 ini atau 2 di subsection yang ketiga ini, bagaimana kita membuat ERD apa atau apa itu ERD dan apa itu istilah implementation free, artinya itu apa gitu ya. Nah, aku rasa cukup untuk section 2 sampai di sini saja dulu perkuliahan di video kali ini. Terima kasih juga sudah menonton sampai akhir. Semoga penjelasan saya bisa kalian pahami. Terima kasih. Sampai bertemu lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa.